Oke, itu baru pengeluaran buat program-program pemerintahnya aja. Tapi jangan lupa, masih ada pengeluaran pemerintah lainnya yang lebih penting dan harus dibayar banget di tahun ini. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Apakah kamu sedang berhemat? Tenang, kamu nggak sendiri kok, karena pemerintah juga lagi berhemat. Jumlah penghematannya nggak tanggung-tanggung sampai 306 triliun rupiah sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari lalu ya, tentang efisiensi belanja dalam APBN 2025. Rinciannya adalah anggaran lembaga kementerian itu dipangkas sebesar 256,1 triliun rupiah dan dana yang ditransfer ke daerah itu juga dipangkas sebesar 50,59 triliun rupiah. Terus pertanyaannya, kenapa sih pemerintah kok sampai segitunya harus berhemat? Nah, Presiden Prabowo Subianto itu bilang kalau penghematan anggaran ini biar dana di APBN 2025 itu bisa mencukupi untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Salah satu contohnya ya, kamu tahu sendiri lah, program makan bergizi gratis yang tadinya udah dialokasiin tuh dananya sebesar 71 triliun rupiah dari APBN 2025. Tapi ya, roman-romannya biayanya membengkak gitu, jadi rencananya akan ditambah lagi anggarannya sebesar 100 triliun rupiah. Selain itu juga dari penghematan ini akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan berbagai program prioritas pemerintah lainnya. Jadi intinya harapannya tuh dari pengeluaran yang dinilai tidak perlu alias mubazir atau ya yang rawan diselewengkan gitu, itu nantinya akan dialihkan untuk kepentingan rakyat. Begitu niatnya. Oke, itu baru pengeluaran buat program-program pemerintahnya aja. Tapi jangan lupa, masih ada pengeluaran pemerintah lainnya yang lebih penting dan harus dibayar banget di tahun ini. Apalagi kalau bukan utang negara yang jatuh tempo di tahun 2025 sebesar 800,33 triliun rupiah. Terdiri dari surat berharga negara sebesar 705 triliun rupiah dan juga pinjaman sebesar 94 triliun rupiah. Karena itulah pemerintah tuh udah menyiapkan uang dari APBN 2025 untuk melakukan pembayaran bunga utang sebesar 552,9 triliun rupiah. Dan alokasi dana buat pembayaran bunga utang di tahun ini itu merupakan yang tertinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir inilah, selama 6 tahun terakhir ini. Coba kita lihat aja ya, di tahun 2020 itu bunga utang yang dibayar masih sekitar 314 triliun rupiah. Abis itu bunga utangnya perlahan demi perlahan naik terus tuh dari tahun ke tahun. Sampai di tahun 2023 itu bunga utang tembus sampai 400 triliun rupiah. Dan gongnya adalah di tahun 2025 ini bunga utang yang harus dibayar lebih dari 500 triliun rupiah. Cuman kalau menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, besarnya utang saat ini merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Jadi pada saat itu memang Indonesia membutuhkan dana tambahan sampai 1.000 triliun rupiah untuk belanja tambahan. Karena pada saat itu penerimaan negara tuh turun sampai 19% gara-gara ekonomi yang terhenti imbas dari pandemi COVID-19. Cuman ya sayangnya saat ini tarif kenaikan pembayaran bunga utang itu terjadi ketika ruang fiskal masih terbatas. Saat ini aja rasio pajak itu masih sekitar 10% dari PDB. Sementara rasio utang udah tembus sampai 39% dari PDB. Agak jomplang kan tuh makanya. Makanya karena itu juga akhirnya pemerintah berencana untuk mengambil utang lagi ya buat bayar utang gitu ya, ngambil utang buat bayar utang ya. Jadi rencananya akan ngambil utang mencapai 775 triliun rupiah di tahun 2025 ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 201 tahun 2024. Jadi itu ya beberapa beban APBN 2025 yang bikin pemerintah tuh jadi harus berhemat. Ya sebenarnya mirip-mirip kita lah kalau kita lagi punya banyak pengeluaran ya kan, punya utang paylater di sini, utang credit card di sana gitu, tapi tidak sesuai dengan jumlah pemasukan, ujung-ujungnya ya kita memang harus berhemat. Dan kalau kita lagi berhemat mau nggak mau kita harus nahan diri dong untuk tidak membeli barang yang kita inginkan atau yang memang nggak perlu-perlu banget. Mungkin itu dampaknya dari berhemat ke diri kita sendiri gitu. Cuman kalau dampak dari berhematnya pemerintah, ini tuh sangat dirasakan oleh instansi pemerintah.
tahu sendirilah berita-berita yang udah warawiri saat ini. Kayak contohnya dampaknya itu dari lembaga kementerian yang merasa dibatasi gitu dalam penggunaan listrik atau lampunya, terus juga ada pembatasan penggunaan AC, sampai ancaman PHK pegawai honorer. Nah, kalau terkait dampak yang terakhir ini, sebenarnya kan sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan ASN. Kalau kita telah lebih dalam lagi, ketika kesejahteraan ASN ini terganggu gitu, ujung-ujungnya akan berdampak kepada daya beli. Yang dimana kalau kita udah ngomongin daya beli, itu akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang saat ini masih ditopang oleh sektor konsumsi. Jadi ada kekhawatiran lah memang ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi nih kalau kita tahu juga ekonomi Indonesia di tahun 2024 itu sudah melambat sekitar 5,03%. Turun sedikit ya dibandingkan tahun 2023 yang dimana pertumbuhan ekonominya itu masih mencapai 5,05%. Makanya di tahun 2025 ini ekonomi Indonesia tuh diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 5,02%. Terus hilangnya anggaran perjalanan dinas itu ternyata juga dikeluhkan oleh pelaku usaha pariwisata karena sumber pemasukan mereka tuh jadi berkurang. Iya sih, kalau dipikir-pikir lagi emang seharusnya efisiensi ini jangan malah mengorbankan sektor-sektor pendukung perekonomian lain atau malah mengancam kualitas layanan publik yang jadinya turun gara-gara efisiensi. Iya nggak sih? Makanya, buat penghematan APBN ini, apa sebaiknya dimulai dengan mengurangi jumlah kementerian yang gemuk? Terus dipangkas aja kali ya jatah wakil menteri dan staf-sus-staf-susnya. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira apa sih cara terbaik buat pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi anggaran ini? Tulis ya di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.